Aku yakin kamu yang klik video ini pernah ada di fase ini. Kamu pengen hidup enak, pengen bebas finansial, pengen bisa menikmati hidup. Tapi kenyataannya, kamu bangun pagi, kerja atau sekolah, pulang capek, tidur, ulang lagi. Udah kerja keras, gaji tetap pas-pasan. Mau nabung, harga-harga naik lebih cepat. Kamu lihat orang sukses di media sosial, tapi giliran kamu usaha, kayaknya selalu ada tembok yang halangin. Nah, kamu pernah mikir nggak kenapa bisa begini? Apa ini cuma nasib? Atau sebenarnya kita lagi ada di sistem yang bikin kita tetap terjebak? Coba renungin. Dari kecil, kita diajarin buat sekolah biar dapat kerja. Kerja biar dapat gaji, gaji buat bayar cicilan. Terus akhirnya kita tua, pensiun, dan balik lagi bergantung sama anak kita. Apa ini kebetulan? Atau emang kita dari awal udah didesain buat jadi pekerja yang terus-terusan ngejar sesuatu yang gak pernah cukup? Allah udah bilang dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Lupa sama diri sendiri itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga tentang kesadaran akan hidup kita sendiri. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya dikendalikan oleh sistem, kita cuma akan ikut arus tanpa benar-benar merdeka. Jadi, itulah yang bakal kita bahas di video ini. Kenapa sistem ini bikin kita tetap terjebak, dan apa yang bisa kita lakuin biar nggak terus jadi budak modern. Hai semuanya, selamat datang di segmen Titik Pikir. Simak videonya sampai akhir. Kita hidup di dunia yang katanya penuh peluang, tapi kenapa rasanya kita cuma muter di siklus yang sama? Dari kecil, kita diajarin buat sekolah, dapat nilai bagus, lalu cari kerja. Setelah itu, kita kerja keras bertahun-tahun, gaji naik tapi harga naik lebih cepat, cicilan, utang, dan kebutuhan terus bertambah. Bikin kita terus bekerja tanpa henti, kayak ada sesuatu yang salah, tapi kita disuruh jalanin aja. Yang kaya makin kaya, yang kerja keras tetap aja susah buat naik kelas. Kenapa bisa begini? Karena sistem ini gak didesain buat bikin semua orang sukses. Dan semua ini berawal dari tempat yang katanya jalan menuju masa depan. Sekolah, sistem yang mencetak pekerja, bukan pemikir. Dari kecil, kita diajarin buat disiplin dan patuh. Bangun pagi, pakai seragam, baris rapi. Masuk kelas, duduk manis, dengerin guru, catat, ujian, ulang lagi. Jangan nanya terlalu banyak, jangan banyak protes, cukup ikut alur. Kamu sadar gak sih? Ini kayak sistem produksi di pabrik. Sir Ken Robinson pernah bilang bahwa sistem pendidikan modern dibentuk berdasarkan model revolusi industri. Tujuannya bukan buat bikin pemikir bebas, tapi buat mencetak pekerja yang disiplin. Makanya kita nggak pernah diajarin cara bikin bisnis, cara mengelola uang, atau cara ningkatin skill yang bikin kita bisa bebas secara finansial. Karena kalau kita semua ngerti caranya, sistem ini bakal rusak. Nah, setelah sekolah, apakah kita jadi lebih bebas? Kenyataannya, kita justru masuk ke tahap berikutnya. Kerja, hidup mengejar yang tak pernah cukup. Kamu pikir kalau udah lulus sekolah dan dapat kerja, kamu bakal lebih bebas. Nyatanya, gaji kamu naik, tapi harga-harga naik lebih cepat. Kamu kerja 8-10 jam sehari, kadang lembur, tapi buat apa? Buat ngejar hidup yang tetap aja serba nanggung. Mau beli rumah, mahal. Mau liburan, nabung dulu. Tapi uang selalu kepake buat hal lain. Mau usaha sendiri, takut gagal. Karena dari kecil, kita nggak pernah diajarin caranya. Sementara itu, kamu lihat orang-orang kaya bisa santai. Uang tetap ngalir, aset mereka terus berkembang. Kenapa? Karena mereka ngerti cara kerja sistem ini. Mereka punya bisnis, investasi, koneksi. Mereka nggak kerja buat uang, mereka bikin uang kerja buat mereka. Sementara kita dibikin sibuk terus, biar nggak sempat mikirin gimana caranya keluar dari lingkaran ini. Daniel Kahneman pernah bilang bahwa manusia sering terjebak dalam illusion of control. Kita pikir kita mengendalikan hidup kita, padahal sebenarnya kita cuma menjalankan peran yang sudah ditentukan oleh sistem. Dan kalau kerja keras aja nggak cukup, lalu apa solusinya? Utang, rantai yang tak kelihatan. Kamu sadar gaji kamu pas-pasan, terus solusinya ambil utang. Mau punya rumah, cicilan 20-30 tahun. Mau punya kendaraan, kredit 5 tahun. Pengen kelihatan keren di media sosial, pakai paylater. Nah, menurut Bank Indonesia, lebih dari 50% pekerja Indonesia hidup dari gaji ke gaji. Artinya, begitu gajian, uangnya langsung habis buat bayar tagihan dan cicilan. Sampai akhirnya, gaji kamu cuma numpang lewat, hidup kamu diatur sama cicilan. Kamu pikir kamu hidup buat diri kamu sendiri? Enggak, kamu hidup buat bayar utang. Dan masalahnya, ini terus diwarisin ke generasi berikutnya. Orang tua kamu dulu hidup buat bayar utang. Kamu sekarang juga sama. Dan nanti anak kamu mungkin bakal ngalamin hal yang sama.
Sekarang kamu udah ngerti kalau sistem ini memang dibuat biar kita tetap kerja, tetap utang, tetap sibuk biar nggak punya waktu buat mikirin cara keluar. Tapi ada satu pertanyaan besar yang harus kita bahas. Kenapa sistem ini jalan paling efektif di Indonesia? Coba kamu perhatiin. Pertama, populasi banyak, tenaga kerja murah. Indonesia punya lebih dari 140 juta tenaga kerja aktif. Ini pasar tenaga kerja yang besar banget. Dan kalau kamu nolak satu pekerjaan, ada 1.000 orang lain yang rela nerima dengan gaji lebih rendah. Kedua, pendidikan nggak ngajarin cara ngelawan sistem. Dari kecil, kita hanya diajarin untuk jadi pekerja, bukan pemikir atau pebisnis. Kita nggak pernah diajarin cara membangun bisnis, mengatur keuangan, atau berinvestasi. Akibatnya, banyak orang dewasa baru sadar tentang pentingnya finansial setelah terlilit utang. Ketiga, media ngalihin fokus biar kita nggak ngelawan. Kita lebih sering disuguhkan gosip selebriti dan tren viral daripada pembahasan tentang ekonomi yang mempengaruhi hidup kita. Banyak orang lebih hafal perselingkuhan artis dibanding kebijakan yang bikin harga-harga naik. Sistem ini tidak akan berubah dalam semalam. Kalau kita menunggu keadaan membaik, kita hanya akan terus terjebak dalam siklus ini. Tapi sadar bahwa nggak cukup, kamu harus ambil langkah. Jadi, gimana cara kita buat mulai melepaskan diri dari sistem ini? Pertama, ubah cara kamu melihat uang. Dari kecil, kita diajarin buat kerja demi uang. Tapi kalau kamu terus kerja buat uang, kamu akan selamanya jadi budak sistem. Kamu harus mulai berpikir kayak orang-orang yang beneran bebas finansial. Mereka nggak kerja buat uang, mereka bikin uang kerja buat mereka. Caranya, mulai belajar tentang aset dan investasi. Bukan berarti kamu harus langsung jadi investor atau pengusaha. Tapi mulai dari hal kecil, pisahin uang buat ditabung dan diinvestasiin. Bukan cuma buat konsumsi. Cari skill yang bisa kamu jual, bukan cuma waktu kamu. Mulai bangun sesuatu yang bisa kasih kamu penghasilan pasif, walaupun kecil. Bahkan, kalau kamu masih karyawan pun, mindset ini sangat penting. Karena kalau kamu cuma kerja buat gaji, kamu nggak akan pernah benar-benar bebas. Kedua, jangan terjebak gaya hidup palsu. Kamu pernah lihat orang yang gajinya naik tapi tetap nggak pernah cukup. Kenapa? Karena mereka ikut tren gaya hidup yang makin tinggi seiring naiknya pendapatan. Mereka beli mobil baru, upgrade gadget tiap tahun, ngikutin tren yang sebenarnya nggak penting. Sistem ini tahu kelemahan manusia. Kita suka pamer. Makanya, media sosial dipenuhi dengan standar hidup tinggi yang bikin orang selalu ngerasa kurang. Kamu nggak perlu ngebuktiin kesuksesan kamu ke orang lain. Kamu cuma perlu cukup buat diri kamu sendiri. Jadi, jangan biarin gaya hidup kamu dikontrol sama ekspektasi orang lain. Ketiga, jangan cuma punya satu sumber penghasilan. Salah satu cara terbaik buat lepas dari sistem ini, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau kamu cuma punya satu pekerjaan dan kehilangan itu, hidup kamu langsung berantakan. Tapi kalau kamu punya beberapa sumber income, kamu nggak akan pernah takut kehilangan satu di antaranya. Nggak harus langsung besar, kamu bisa mulai dari freelance atau side hustle, belajar skill yang bisa dijual, bikin konten, atau produk digital. Sekecil apapun, mulai aja dulu. Karena kalau kamu terus bergantung sama satu pekerjaan, kamu akan selamanya dikontrol sama bos, sistem, dan keadaan ekonomi. Keempat, bangun koneksi dan komunitas. Sadar nggak, orang yang sendirian lebih gampang dikontrol. Tapi kalau kamu punya komunitas, punya orang-orang yang punya pemikiran yang sama, kamu bisa saling bantu buat keluar dari sistem ini. Cari lingkungan yang suportif, belajar dari orang-orang yang udah duluan sukses, lepas dari sistem ini. Jangan cuma bergaul sama orang yang pasrah dan nurut aja. Karena kalau kamu cuma ada di lingkungan yang ya udah ikut aja lah, kamu akan selamanya terjebak di tempat yang sama. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Kamu pura-pura nggak tahu dan tetap ada dalam sistem ini tanpa pernah berusaha keluar, atau kamu mulai ngambil langkah kecil buat berubah. Aku nggak bilang ini gampang, tapi kalau kamu nggak mulai dari sekarang, 5 tahun lagi, kamu akan tetap ada di tempat yang sama. Nah, sekarang, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil buat keluar dari sistem ini? Tulis di kolom komen. Dan kalau kamu ngerasa video ini penting, share ke teman-teman kamu, biar makin banyak orang yang sadar dan gak terus-terusan jadi budak sistem ini. Aku udah kasih kamu cara berpikir baru. Yang jadi pertanyaan, kamu cuma mau jadi penonton atau mulai jalan keluar? Pilihan ada di tangan kamu. Dan semangat!